Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Yahdiana Harahap, akan melanjutkan perkuliahan daring pada sesi keempat dengan senyawa heterosiklik. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas tentang definisi, penggolongan, tata nama, pembuatan, dan reaksi dari senyawa sulfonamida. Pada sesi keempat ini, kita akan membahas tentang pengertian, tata nama, pembuatan, dan reaksi dari senyawa heterosiklik. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tata nama, klasifikasi, prinsip, dan mekanisme reaksi senyawa heterosiklik. Ya, senyawa heterosiklik seperti terlihat di sini ya, mengandung satu atau lebih atom-atom yang berbeda selain atom C. Ya, Anda bisa melihat di sini ada atom lain seperti N, O, S, dan lainnya. Nah, di sini misalnya contoh ada pirol, ada furan, ya, tiofen, dan lain-lain, memiliki sifat aromatis dan aktivitas biologis. Ini adalah contoh senyawa dengan cincin heterosiklik. Di sini ada penisilin G, kemudian ada nikotin, ada vitamin B1, sakarin, fenobarbital, dan lain-lain. Kita mulai dari heterosiklik aromatis cincin 5. Ya, jadi yang beranggotakan 5. Di sini kita lihat ada pirol, jadi cincin 5 dengan N di tengah. Pirol ini tidak bersifat basa. Jadi kalau kita lihat pKa-nya itu 0,4. Nah, di sebelahnya adalah piridin. Ya, piridin itu lebih basa dibandingkan pirol. Tetapi dia lebih lemah dibandingkan dengan alkilamin seperti pirolidin dengan pKa 11,27. Ini adalah cincin porfirin yang juga mengandung heterosiklik seperti hem, klorofil A, sitokrom. Ya, ini semua mengandung cincin. Di sini bisa dilihat ada pirol. Pada senyawa heterosiklik ya bisa terjadi substitusi. Kita mulai dari substitusi elektrofilik. Di sini bisa terlihat karbon cincin itu ya kaya elektron, ya bagian negatifnya karena ada sepasang elektron sunyi pada N, sehingga molekul pirol itu teraktifkan terhadap serangan elektrofilik, ya, tetapi dia terdeaktifkan terhadap serangan nukleofilik. Di sini contohnya misalnya pirol, ya, pirol direaksikan dengan asam sulfat dengan adanya piridin, maka nanti dia akan masuk di posisi 2, ya, sulfonatnya dia menjadi asam 2, ya, pirol sulfonat. Kemudian kalau direaksikan dengan asam nitrat dengan pelarut asetat, ya, asetat anhidrat, maka nanti akan terbentuk 2 nitropirol. Ini adalah urutan kereaktifan terhadap substitusi. Jadi substitusi elektrofilik, pirol itu lebih reaktif dibandingkan benzen, dibandingkan piridin. Sedangkan untuk substitusi nukleofilik, ya, piridin itu lebih reaktif dibandingkan benzena. Sebagai contoh di sini pada brominasi, ya, ini contohnya furan dibrominasi, ya, direaksikan dengan Br2 kemudian ada dioksan, maka nanti akan masuk di posisi 2 Br-nya, terbentuklah 2 bromofuran. Kemudian pada reaksi nitrasi direaksikan misalnya pirol dengan asam nitrat, di situ ada asetat anhidrat, maka akan masuk di posisi 2 menjadi 2 asetil pirol. Kemudian reaksi asilasi Friedel-Crafts, di sini apabila tiofen misalnya direaksikan dengan asetil klorida dengan adanya benzena, ya, dan SnCl2, maka nanti akan terbentuk 2 asetil tiofen. Kemudian juga bisa direaksikan misalnya pirol dengan garam diazonium, maka nanti akan dihasilkan, ya, fenilazopirol. Kita masuk ke heterosiklik aromatis dengan 6 anggota, contohnya piridin. Nah, piridin ini terdapat di dalam tar batu bara, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bisa elektronnya bisa berkonfigurasi, ya. Nah, di sini ada dia bisa substitusinya di tempat-tempat yang kosong pada sikliknya itu bisa misalnya masuk metil, ya. Misalnya di posisi 2, 3 atau 4 itu namanya pikolin. Kemudian kalau ini dioksidasi dengan kalium permanganat, maka dia akan teroksidasi menjadi karboksil, menjadi asam piridin karboksilat, ya, bisa di posisi 2, 3 atau 4. Nah, reaksi-reaksinya dia juga bisa mengalami reaksi elektrofilik dan reaksi nukleofilik.
Substitusi elektrofilik ini agak sulit sebenarnya terjadi. Kondisinya itu harus ekstrim atau vigorous, ya. Densitas elektron pada cincin itu berkurang, ya, karena ada efek induksi penarikan elektron oleh atom N yang bersifat elektronegatif sehingga terjadi deaktivasi pada cincin benzena. Biasanya terjadi pada posisi 3, ya, atau beta. Bisa terjadi reaksi halogenasi dan sulfonasi. Nah, ini kondisinya harus sangat ekstrim, ya, drastis. Nitrasi produksinya itu sangat kecil. Friedel-Crafts tidak bereaksi. Nah, di sini contohnya piridin, ya. Piridin ini kekurangan elektron, ya, apalagi kalau kemudian di sana nempel FeBr3, lebih kekurangan elektron. Nah, apabila piridin kita reaksikan dengan bromin Br2, ya, suhunya harus tinggi, maka seperti tadi dikatakan dia akan masuk di posisi 3 Br-nya. Terbentuklah 3 bromopiridin dan juga 3,5 dibromopiridin. Ini hasilnya lebih kecil. Kemudian substitusi nukleofilik, ya, yang kedua substitusi nukleofilik. Nah, substitusi nukleofilik ini apabila misalnya, ya, 2 bromopiridin kita reaksikan dengan amonia, maka di situ ada panas, maka nanti Br itu akan disubstitusi oleh NH2. Terbentuklah 2 aminopiridin. Kemudian contoh lainnya 4 kloropiridin direaksikan dengan amonia dengan adanya panas, maka nanti Cl-nya juga bisa disubstitusi oleh NH2, maka terbentuk 4 aminopiridina. Nah, di sini sebagai catatan, substitusi itu berlangsung paling mudah di posisi 2, kemudian diikuti dengan posisi 4, tidak terjadi pada posisi 3. Contoh lainnya benzena dengan amonia, itu suhunya 100 derajat, tidak terjadi reaksi. Sedangkan piridin dengan amonia terjadi reaksi, akan masuk aminonya di posisi 2, ya, terbentuklah 2 aminopiridina dengan hasil 70%. Kemudian juga, ya, piridin ini bisa direaksikan, ya, dengan litium benzena, ya, nanti akan dihasilkan 2 fenilpiridina. Nah, kemudian kita masuk ke heterosiklik cincin terpadu, ya, jadi fusi cincinnya di sini lebih dari 1, ya. Di sini adalah heterosiklik aromatis, ya, contohnya kinolin, ada isokinolin, ada indol, ada purin, ya, dan lain-lain bisa terlihat di sini. Nah, cincinnya itu misalnya ada di situ, kalau kita lihat ada cincin N-piridin, ya. Quinolin dan isoquinolin merupakan basa lemah dengan pKb 9,1 dan 8,6. Substitusi elektrofilik itu akan lebih mudah dibandingkan piridin, ya. Jadi benzen itu lebih mudah disubstitusi secara elektrofilik, dia akan masuk di posisi 5 dan 8 pada cincin benzena. Ini contoh substitusi elektrofilik, misalnya quinolin, ya, direaksikan dengan asam nitrat dengan adanya asam sulfat, maka dia masuk di posisi 5 dan 8. Jadi terbentuk 5 nitroquinolin dan 8 nitroquinolin. Sedangkan isoquinolin juga kalau kita reaksikan dengan asam nitrat dengan adanya katalis asam sulfat, maka dia juga akan masuk di posisi 5 dan 8. Dihasilkan 5 nitroisoquinolin, dihasilkan 90%, sedangkan yang 8 nitroisoquinolin itu lebih sedikit hasilnya, lebih kurang 10%. Kemudian indol. Indol substitusi elektrofilik lebih mudah pada pirol dibandingkan dengan benzenanya. Di situ ada pirol dan ada benzena. Jadi untuk substitusi elektrofilik itu lebih mudah terjadi pada benzena. Ya, karena pirol ini ada N di sana yang kayak elektron, maka kalau misalnya terjadi substitusi itu akan masuk di posisi 3. Ya, di situ misalnya kita reaksikan dengan Br2 dengan adanya dioksan, ya, maka terbentuklah 3 bromo indol. Kemudian piridina. Piridina di situ ada piridin, kemudian ada benzen. Kita lihat di sini pada quinolin di situ ada inti piridin. Nah, piridin ini lebih mudah mengalami substitusi nukleofilik. Kalau ada substitusi nukleofilik dia akan masuk di posisi 2, ya, atau alfa. Contohnya quinolin direaksikan dengan amonia, maka dihasilkan 2 aminoquinolin. Kemudian yang di bawah ini isoquinolin, kalau kita reaksikan dengan metil litium, ya, maka metilnya akan masuk di posisi 1, ya, 1 metil isoquinolin. Demikianlah perkuliahan kali ini, kita telah mempelajari materi tentang senyawa heterosiklik.
Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.